Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Kian Filziano Pamuji dari SD Kreatif Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cerita yang berjudul Gajah yang Usil. Di sebuah hutan nan jauh di Sumatera, hiduplah gajah yang besar. Gajah itu bernama Timbul. Timbul adalah gajah yang sangat usil. Ia kerap kali membuat kegaduhan. Ulah usil Timbul membuatnya dicap sebagai gajah yang jelek. Betapa tidak, kemarin saja dia membuat kaki Kancil bengkak akibat diinjak-injak di dekat sungai. Kancil mengerang kesakitan. Aduh. Ho, rasakan kamu, Cil. Mengapa kamu injak-injak kakiku? Apa salahku? Timbul hanya tertawa melihat Kancil yang sedang kesakitan. Ia tidak memperdulikan perasaan hewan lain. Bagi Timbul, yang penting bisa senang. Apapun dia akan lakukan, bahkan sampai harus menyakiti si Kancil. Timbul seakan tidak peduli dan menghargai hewan lainnya. Timbul hanya ingin terlihat menjadi penguasa. Alhasil, karena sifatnya yang demikian, membuatnya dibenci oleh para hewan. Bahkan di hutan Sumatera, dia hampir tidak mempunyai teman akibat sifatnya itu. Suatu hari, Timbul sedang bermain ke sisi barat hutan Sumatera. Ia bosan melihat hewan-hewan di tengah hutan. Akhirnya, Timbul sampai di tanah lapang yang cukup luas. Di sana, ia bertemu dengan 3 ekor semut merah. Pertemuan mereka dilanjutkan percakapan singkat. Hei hewan kecil, di tempat ini apa hanya ada kalian bertiga? Tidak, kami bertiga adalah salah satu bangsa semut yang tinggal di tanah lapang ini. Masa sih di tanah seluas ini hanya kalian yang menempati? Sebenarnya bukan hanya kami, tapi banyak hewan yang tinggal di tanah ini. Ada belalang, ular, kumbang, dan banyak lagi yang lain. Mendengar hal itu, sifat usil Timbul pun muncul. Ia berniat memanfaatkan hewan-hewan di tanah lapang itu. Bangsa semut dan para hewan-hewan di sana akan dia jadikan pelayannya. Timbul mengangkat dirinya sebagai penguasa tanah lapang itu. Semua hewan harus memberikan makanan untuknya. Semua hewan takut jika menolak kemauan gajah yang besar itu. Tapi tidak dengan bangsa semut merah. 3 semut tadi melapor tindakan usil Timbul kepada raja mereka. Raja, tadi ada gajah yang usil berkata kepada kami, ia hendak menjadikan kita sebagai pelayannya. Mendengar hal itu, raja pun berontak. Dia tidak mau bangsanya diusili oleh Timbul si gajah. Raja pun menyusun rencana dan para bangsa semut kompak mengikutinya. Seekor semut merah dengan beraninya menemui si Timbul si gajah. Lalu berkata, hei gajah yang usil, kami menolak menjadi pelayanmu. Mengapa kita tidak hidup berdampingan saja? Apa maksudmu hewan kecil? Kita harus hidup saling menghargai. Tidak ada yang lebih unggul. Dan semua hewan berhak hidup tanpa ada yang dilayani. Mendengar hal itu, Timbul si gajah marah. Dia mengancam akan menginjak-injak rumah kerajaan semut. Tanpa menunggu lama, Timbul pun mendatangi rumah semut. Ia nampak kesal bangsa semut tidak mau mengikuti kemauannya. Tapi malang nasib Timbul, dia tidak tahu bangsa semut sudah bersiap menghadapi kedatangannya. Timbul yang terbawa emosi tidak sadar bahwa dirinya sudah terjebak.
bangsa semut akan menangkap Timbul dengan 2 lubang yang besar. Alhasil, begitu mau sampai rumah semut, kaki Timbul terperosok ke dalam salah satu lubang buatan mereka. "Oh, tolong, tolong!" Suara minta tolong Timbul begitu nyaring, membuat para hewan di tanah lapang itu menghampirinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau menolongnya. Timbul meronta kesakitan, kakinya terjebak, tidak bisa bergerak. Dalam sakitnya, Timbul akhirnya menangis. Sakitnya mengingatkan dia dengan hewan-hewan yang pernah dia usili. Akhirnya, Timbul meminta maaf pada hewan-hewan di sana. Bangsa semut dan para binatang-binatang iba pada Timbul. Mereka memanggil para hewan dari hutan Sumatera. Setelah beberapa saat, bantuan pun datang. Para hewan-hewan bekerja sama menarik gajah dari lubang tersebut. Timbul yang ditolong para binatang tertunduk malu karena hewan-hewan yang pernah dia usili malah dengan suka hati menolongnya. Akhirnya, nama Timbul yang usil pun hilang. Ia sadar bahwa sifat usilnya telah menyakiti hewan-hewan lainnya. Semenjak kejadian itu, Timbul belajar hidup saling berdampingan dengan para hewan di hutan Sumatera. Kini, ia tak lagi usil, malah sering menolong hewan-hewan yang sedang kesusahan. Jebakan lubang dari bangsa semut membuat Timbul sadar betapa pentingnya hidup saling bertoleransi. Nah, dari cerita tadi, kita harus hidup bertoleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.